Selamat pagi para sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga damai sejahtera senantiasa bersama para sahabat. Pagi ini 9 Juni 2022 bertemu kembali dengan saya Pendeta Prajayaning Tias dari GKJ Nginto-Into dalam program Embun Pagi melalui Radio Petra 105,7 FM. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Dalam Embun Pagi kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika ayatnya ke-5 sampai ke-6 dan ayat yang ke-8. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Allah sumber kehidupan kami bersyukur di mana Engkau senantiasa memberkati langkah hidup kami. Di hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan kiranya Engkau berkati sehingga menjadi kekuatan dalam kami melanjutkan langkah hidup kami di dalam Engkau. Engkau berkati setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, terlebih Radio Petra dalam menyiarkan Embun Pagi saat ini. Kiranya firman-Mu senantiasa hidup bagi kami. Kau jauhkan kami dari segala hal yang jahat Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kini hingga selamanya. Amin. Pendengar yang terkasih, dalam Embun Pagi 9 Juni kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang penginjilan melalui gereja lokal. Dari 1 Tesalonika 3 ayat ke-5, 6 dan juga 8 yang demikian isinya. Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu, kamu telah menerima firman itu. Dari antara kamu, firman Tuhan bergema. Demikian sabda Tuhan, sungguh berbahagia bagi kita yang mendengarkan dan mau melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat, penginjilan melalui gereja lokal. Di sini tema besar kita pada hari ini yang membawa kita pada perenungan bagaimana 1 Tesalonika 3 ayat 5, 6 dan 8 ini dapat kita pahami. Surat Tesalonika dimulai oleh Rasul Paulus dengan pernyataannya kepada orang-orang di Tesalonika tentang kunjungan yang dilakukannya, menggambarkan bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukannya dalam menyampaikan Injil kepada orang-orang di Tesalonika. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai gereja-gereja yang ada di Tesalonika atau orang-orang percaya, yaitu bagaimana Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu. Ayat yang ke-5. Pemahaman yang harus senantiasa diingat bahwa Injil ditulis oleh manusia
yang tidak sekedar sebagai tulisan-tulisan biasa saja. Namun para penulis ini menerima kuasa Roh yang menuntun para penulis-penulis ini sehingga Injil bisa ada sampai sekarang. Ada kuasa ilahi yang menyertai para penulis-penulis ini. Injil juga sebagai kebenaran firman serta sebagai kepastian firman itu sendiri, di mana peran Roh Kudus sebagai perantara kepada manusia sangat nyata. Melalui para penulis inilah kemudian apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah disampaikan. Dan melalui kuasa Roh Kudus juga Injil dapat diberitakan, disampaikan sebagai kebenaran, kepastian, dan kekuatan, di mana itu sebagai 3 cermin sifat dasar dalam penyampaian pemberitaan Injil yang sering kita tahu dengan sebutan khotbah. Bagian kedua, penginjilan melalui gereja lokal dipahami sebagai yang tertulis dalam ayat 6. Kamu telah menerima firman itu. Jadi sebagai gereja lokal, saat telah menerima firman, sebagai kebenaran Injil tidak saja membawa pada janji keselamatan yang diberikan Allah, tetapi pemberitaan Injil ternyata juga bisa menambahkan adanya hal-hal yang diartikan sebagai penderitaan, perjalanan yang tidak mudah, ada penderitaan yang dahsyat yang harus dilalui oleh para pengkabar-pengkabar Injil itu sendiri. Bisa juga pemberitaan, pengkabaran yang dilakukan menimbulkan adanya permusuhan. Dan perjalanan yang tidak mudah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil ini ternyata dirasakan oleh Rasul Paulus penderitaan sebagai kekuatan dalam mengikut Kristus. Tidak mudah, tapi Rasul Paulus tetap menjalaninya dengan semangat bahwa ia meyakini Roh Kudus menyertainya. Bagian kedua yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Rasul Paulus itu juga saat telah menerima firman itu di dalam kehidupan orang percaya, saat mengakui apa yang telah diberitakan dan disampaikan, memang ada saatnya di mana yang diberitakan,
yang disampaikan apakah mau diterima atau ditolak. Perjalanan yang tidak mudah dapat diterima atau juga sebaliknya dapat ditolak oleh orang-orang yang mendengarkan firman itu sendiri. Namun sebagai orang percaya, saat telah menyatakan mau menerima, mengakui firman itu sendiri, berarti juga bukan hanya dari keinginan manusia secara pribadi saja, namun juga karena adanya Roh Kudus di dalam diri orang percaya tersebut, di mana Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan di dalam Injil Yohanes 14. Yesus sendiri yang memintakan kepada Bapa Roh itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya Roh itu dapat mendiami bagi setiap orang-orang percaya dan ikut bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan penginjilan melalui gereja lokal juga terus dipahami adanya kekuatan Roh Kudus saat gereja orang-orang percaya telah menerima firman itu sendiri. Berarti ada penerimaan karya Roh Kudus itu sendiri. Sedangkan bagian ketiga dapat kita lihat di sini pada ayat yang ke-8. Firman yang bergema. Hal yang disampaikan diterima menjadi kekuatan karena disertai oleh Roh Kudus, sehingga firman itu mampu bergema, disampaikan, didengarkan yang lainnya, sehingga membawa kekuatan, sukacita, damai sejahtera, serta penghiburan. Bagian-bagian dari ayat yang ke-5, 6 maupun 8 menjadi pengingat bagi gereja-gereja lokal, menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya dalam mengabarkan, menyampaikan, menerima Injil itu sendiri, kemudian meneruskannya kepada yang lain. Dinding-dinding gereja bukanlah menjadi dinding-dinding yang tidak dapat ditembus dan tidak peka. Namun, dinding-dinding gereja bisa menjadi dinding-dinding yang tembus sehingga bisa meneruskan Injil dan menjadi orang percaya yang peka akan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kondisi lingkungan di luar dinding gereja, di dalam diri orang-orang percaya bisa melihat kondisi di sekitar orang-orang percaya tersebut. Jadi, penginjilan melalui gereja lokal yang disampaikan, diterima, diteruskan, haruslah menjadi karya yang membawa dampak yang baik, positif bagi semuanya. Jadi saat kita telah menerima firman, kemudian firman itu tidak hanya disimpan dalam diri kita sendiri, tetapi kita sebagai gereja lokal,
Kita tahu keselamatan telah datang, diberikan kepada semua bangsa. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun melalui diri kita sebagai gereja lokal, penginjilan yang sudah kita terima harus kita teruskan kepada yang lainnya, sehingga firman itu benar-benar bergema bagi semuanya. Selamat menjadi gereja-gereja lokal yang bisa meneruskan kabar sukacita. Tuhan beserta. Mari kita tutup embun pagi di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur di mana Engkau memberikan sabdamu bagi kami. Engkau berkati sehingga kami bisa menjadi gereja-gereja yang meneruskan apa yang kami terima sebagai kabar sukacita di luar diri kami. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan dalam kami menjalani segala proses kehidupan dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi orang percaya yang semakin kuat, menjadi teladan dan mewartakan kebaikan bagi semuanya. Kami akan melanjutkan segala karya kami. Tuhan berkati senantiasa. Terdapat dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan yang memberikan pengampunan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikian embun pagi hari ini. Saya Pendeta Prajaing Tias undur diri dari para pendengar semua. Senantiasa sehat dan semangat dimanapun sahabat Petra berada. Selamat berkarya, selamat menebarkan benih-benih kebaikan. Salam sehat, selalu semangat. Amin.